sudah menggaji, rakyat sudah memberikan fasilitas. Gunanya adalah bekerja yang baik. Kalau belum bekerja yang baik, maka ditingkatkan. Itulah bentuk pengakuan dari yang kita lakukan selama ini. Terima kasih. Waktu Anda habis. Secara luas, penindakan sudah ada lembaga-lembaga instansi hukum yang sudah memang menjalankan kepada fungsinya. Tinggal kita membentuk semua dengan senantiasa melakukan pendekatan emosional agar tercipta sebuah kerukunan untuk saling mengingatkan bahwa kita hakikatnya mengabdi untuk rakyat. Ada istilah Jawa itu jarkoni, mojar orang lakoni. Jadi kalau bisa panjenengan yang ada di panggung ini setelah menjabat tidak melakoni korupsi lagi. Terima kasih. Satu pertanyaan tapi isinya 3. Gitu Pak Vicky, satu pertanyaan isinya 3. Yang pertama, kami ingin menanyakan terkait dengan hubungan Anda jika nanti memimpin Pemalang dengan Forkompimda. Apa konsep yang akan dilaksanakan? Yang kedua, karena ini tadi 1-3, kami ingin menanyakan bagaimana konsep politik anggaran Anda jika memimpin Pemalang terkait dengan proses penganggaran politik anggaran dengan legislator, karena mereka juga adalah unsur pemerintahan di Pemalang. Dan yang ketiga, kami ingin mengangkat isu lingkungan, apa yang terkait dengan ide lingkungan supaya kita selalu bersih, bercahaya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab dan kami beri waktu 2 menit. Silakan. Ya, sinergi kita dengan sesama institusi yang pasti di Pemalang ini adalah membentuk tentang komunikasi. Bagaimana kita membuat sebuah event besar tentang keamanan, bagaimana menyikapi tentang orang-orang yang terkait tentang permasalahan hukum. Nah, ini bentuk komunikasi kita yang pasti harus adanya audiensi pertemuan yang sering, harus ada silaturahmi yang terikat baik sehingga melahirkan sebuah konsep yang utuh untuk masyarakat Pemalang pada umumnya. Nah, masalah peranggaran adalah, saya udah bilang berapa kali bahwa kita memang tidak bisa menyelesaikan Pemalang hanya dengan APBD dari Pemalang. Tugas kita adalah ya berkomunikasi dan bersinergi kepada pemerintah pusat untuk menarik anggaran kepada masyarakat yang bisa menikmati anggaran itu, baik provinsi, kementerian ataupun APBN. Serta kita adanya komunikasi dengan legislatif. Memang kita PKB 11 kursi yang ada di sana, kita juga bukan hanya sepihak, tapi kita berkomunikasi untuk bagaimana merencanakan anggaran. Tapi 2025 anggaran yang di 2024 sudah diketok, maka saya akan patuh untuk melaksanakan. Sifatnya saya akan bisa merevisi nanti di akhir apabila ada suatu hal yang tidak ada untuk kepentingan rakyat, pasti akan saya kawal. Dan untuk lingkungan yang baik, ayo semuanya sadar dan lahir akan kesadaran kita secara bersama-sama. Nah, dengan seperti ini, maka kita bisa mewujudkan lingkungan yang baik. Jangan saling tuduh, saling menyalahkan. Merevisi boleh, mengkritik boleh, tapi di saat kita belum mengevaluasi terhadap diri kita tentang bagaimana kita punya tanggung jawab lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup individu atau sendiri. Kita saling berkomunikasi antara sesama, karena pada dasarnya konsep makhluk sosial adalah saling berinteraksi. Ya, hablum minallah dan hablum minannas. Ada di mana kita juga akan menjalankan lingkungan yang baik yang berkomunikasi silaturahmi antara sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemalang sehingga harus sinergitas antara pemerintah dengan Forkopimda harus terjalan dengan baik. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya harus ada pertemuan rutin terkait dengan pemerintah bersama dengan Forkopimda. Yang kedua terkait dengan politik anggaran, ini harus pada program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, program yang langsung bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah program UHC. Yang selanjutnya terkait dengan lingkungan yang bersih. Ini harus ada pelaksanaan perda dan perbuk, yaitu dengan cara pentahelix. Pemerintah bersama dengan masyarakat dan stakeholder yang lain. CSR bisa Waktu Anda habis. Tindak lanjut hasil temuan BPK terhadap kebijakan pengelolaan anggaran. Cukup? Sudah cukup, Bapak? Baik.
Lalu akan kami berikan kesempatan kepada calon wakil Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dan waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih Mas Bobi. Kaitan seperti itu dengan cara satu membuat sistem pengaduan masyarakat. Jadi seluruh masyarakat yang merasa dirugikan dan sebagainya bisa mengadu. Ini dengan tujuan supaya birokrasi kita itu akuntabel. Kemudian terkait dengan pertanyaan panjenengan, itu yang kedua ada solusi, yaitu membentuk badan audit independen, di mana badan audit independen ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oleh karenanya harapan kita semuanya warga Pemalang ini bisa kemudian tidak sungkan-sungkan untuk mengadu keluhan apa saja yang ada di masyarakat Pemalang. Ditambah lagi nanti dari keluhan-keluhan tersebut bisa nggak ditanggapi oleh pemerintahan yang nantinya akan berlangsung. Oleh karena itu pengawasan perlu, audit juga perlu. Terima kasih. Ya, pengelolaan anggaran sebagai bentuk memang harus dimonitor. Ini adalah hak rakyat. Seperti sebelumnya ada aneka usaha yang telah dibentuk dari BUMD, di mana itu ada modalnya, adalah hak rakyat yang harus kita monitor secara bersama kemana anggaran itu tercipta, kemana anggaran itu tersalurkan, serta anggaran itu seperti apa ke depannya. Maka dari itu peka kita semuanya, rakyat sekarang tidak boleh tertidur, harus bangun untuk melihat secara fakta luas bahwa ini adalah hak kalian yang kita hanya menjaga dan melayani. Dan di saat seperti itu, maka kalian adalah berhak untuk memonitor langsung. Jangan dibalik bentuknya, rakyat sulit ketemu pejabat. Sekarang eranya adalah pejabat turun ketemu dengan rakyat, dengarkan apa keluhan mereka, dengarkan apa yang mereka mau, dengarkan apa kebutuhannya, agar tercipta kesinambungan antara sesama bahwa kita bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Temuan BPK mengadakan rapat koordinasi. Kalau menurut kami pasangan 02 mengadakan rapat koordinasi dengan tim aksi temuan BPK, dengan menyusun rencana aksi temuan BPK dan seluruh OPD yang terkait dengan temuan tersebut, dan kami pastikan tahun itu selesai, sehingga di tahun anggaran berikutnya temuan BPK sudah clear dan tidak ada lagi temuan yang sama, sehingga terkait dengan perbaikan penyelenggaraan pemerintah tidak perlu yang direkomendasikan oleh DPRD sesuai kewenangan dan terkait dengan temuan tersebut. Ya, kita berdayakan tim inspektorat kita. Kita sudah ada inspektorat. Waktu Anda habis. Terima kasih. Saudara saya Mas Bobi sekarang bekerja di BUMD. Kalau kita lihat fakta, banyak sekali BUMD yang kegiatannya tidak purna. Kita ambil contoh Beijing Plan yang ada di Surabaya. Kita ambil contoh Resi Gudang. Artinya ini sudah penyertaan modal, namanya inefisiensi. Pak Bupati saya ini bekerja di BUMN. Tetapi surplus kenyataannya pada pengelolaan aset. Pertanyaannya, Mas Bobi, bagaimana kalau Anda jadi wakil bupati ke depan dalam rangka menggali potensi APBD, karena BUMD adalah menjadi pendapatan daerah. Waktu Anda habis. Berikutnya kami berikan kesempatan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Kami berikan waktu 2 menit, silakan. Baik, terima kasih pada paslon 03, saudara saya juga Mas Nurholis. Terkait tentang pertanyaan tentang penyertaan modal yang di aneka usaha ya, terkait Beijing Plan. Kebetulan ini adalah beliau waktu itu menjabat sebagai PLT Bupati Pemalang setelah terjadinya OTT. Dan kebetulan waktu itu langsung ditindak tegas terkait bagaimana mengendalikan terkait apa? Tenang Tenang dulu. Jadi Tenang beliau dulu. menggunakan Tenang dulu. melakukan
Tenang dulu. Bapak Ibu tenang dulu. Silakan. Beliau melakukan audit investigasi khususnya di aneka usaha. Dan beliau merampingkan unit-unit usaha yang masih merugi. Dan itu dilakukan pada saat beliau menjabat sebagai PLT Bupati Pemalang. Dan terkait yang oknum direksi itu sudah ditindak tegas. Dan beliau memberikan sanksi kepada beliau dan sudah dilaksanakan. Oke, baik, saya mau menambahkan sedikit terkait dengan usaha BUMD. Kita harus ada visibility study, FS-nya harus ada. Bagaimana kita menentukan usaha itu kira-kira bagus apa tidak? Usaha itu kira-kira bisa menghasilkan keuntungan atau tidak? Itu yang kita lakukan BUMD. Sebenarnya kita manfaatkan BUMD Kabupaten Pemalang untuk usaha-usaha yang langsung mengena kepada masyarakat. Misalkan seperti bagaimana kita tingkatkan pertanian di Kabupaten Pemalang dengan kita menggandeng BUMD langsung mengkoordinasikan agar panen di Kabupaten Pemalang tidak keluar. Waktu Anda habis. Baik, selanjutnya kami akan mempersilahkan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dan waktu Anda 1 menit. Ya dalam. Wis jelas-jelas bahwa BUMD yang kemarin-kemarin terbentuk itu inefisiensi anggaran. Artinya apa? Artinya berarti perencanaannya itu tidak matang dan banyak merugikan masyarakat. Kita 01 seperti tadi Pak Vicky sampaikan, jangankan sekelas miliaran, 1 lembar 1 kertas kalau bisa dilaporkan kepada masyarakat dengan apa? Keterbukaan informasi. Kemudian keterbukaan anggaran dan yang terakhir adalah keterbukaan kebijakan. Oleh karena itu ke depan Vicky Wendy bisa natani Pemalang. Vicky Wendy, Vicky Wendy, Vicky Wendy. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? 5 detik cukup? Baik. Masalah investasi perusahaan yang akan masuk ke Pemalang dan bagaimana cara penganggarannya. Karena selama ini terkendala sulitnya mengurusan perizinan yang di dalamnya ada AMDAL, DLH dan lain-lain. Saya berharap Bapak Wakil Bupati 03 bisa menjawab ini karena panjenengan sudah pernah ada di dalamnya, apalagi calon bupatinya adalah pejabat negara. Terima kasih. Cukup Bapak pertanyaannya? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab Bapak dan kami berikan kesempatan 2 menit, silakan. Investasi akan ditentukan dari kestabilan daerah dan penegakan hukum. Kita harus yang diawali dengan penataan tata ruang. Tata ruang kita sudah open, bahwa di sana tempat-tempat sudah kita tentukan. Yang kedua, perizinan. Perizinan ini kita buat yang sederhana, mudah, tidak ada tindakan-tindakan tekanan-tekanan, tapi memang fair play bahwa itu langsung dari front office depan, tidak ada ketemu dengan pegawai. Jadi artinya bahwa ini kita pastikan transparan, kita pastikan sesuai SOP, itu yang diinginkan oleh investor. Menambahkan? Ya, jadi kalau Pemalang sudah bagus, baru kita jual. Karena Pemalang bagus. Kalau masih seperti ini nggak mau investor masuk. Ya. Nah, sekarang terkait dengan ke depan, berarti investasi harus masuk. Tadi sudah transparan. Berikutnya adalah terkait dengan parameter dari investasi, berarti payback periodnya harus pendek, return on investmentnya harus tinggi, IRR-nya harus rendah. Jadi itu yang harus menjadi parameter investasi masuk. Ya, mohon dipahami, jangan melihat kesulitan menjadi sebuah kemanfaatan bagi segelintir orang. Pastikan bahwa semua transparan, jangan memanfaatkan investasi masuk, dan ini akan meningkatkan apa? UMK masyarakat Pemalang.
Ini mensejahterakan masyarakat Pemalang, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pemalang. Jangan dihambat, jangan dipersulit, pastikan FS-nya tepat dan return on investment-nya bagi investor itu cepat segera kembali. Dan itu yang menjadi tujuan dari para investor masuk ke Pemalang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut, tenang dulu. Calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi dan kami berikan waktu 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih kepada paslon 03 yang telah menjawab yang sangat luar biasa. Jangan khawatir terkait perizinan khususnya investor masuk di Kabupaten Pemalang. Karena Kabupaten Pemalang sudah memiliki MPP, Mall Pelayanan Publik. Dan kita sudah melakukannya di Kabupaten Pemalang. Juga sudah ada investor yang sudah masuk di Surajaya maupun di Kalirandu. Ya, jadi kita pastikan untuk perizinan di Kabupaten Pemalang, kita pastikan tidak terkendala. Tidak ada kong kali kong, tidak ada biaya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak ada biaya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita lancarkan perizinan di Kabupaten Pemalang, sudah kita buktikan bahwa investor masuk ke Pemalang dengan sangat mudah. Kita buktikan di Surajaya. Sudah habis. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dan waktu Anda 1 menit. Ya, memang Masalah investasi perusahaan yang akan masuk ke Pemalang dan bagaimana cara penganggarannya. Karena selama ini terkendala sulitnya mengurusan perizinan yang di dalamnya ada AMDAL, DLH dan lain-lain. Saya berharap Bapak Wakil Bupati 03 bisa menjawab ini karena panjenengan sudah pernah ada di dalamnya, apalagi calon bupatinya adalah pejabat negara. Terima kasih. Cukup Bapak pertanyaannya? Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab Bapak dan kami berikan kesempatan 2 menit. Silakan. Investasi akan ditentukan dari kestabilan daerah dan penegakan hukum. Kita harus yang diawali dengan penataan tata ruang. Tata ruang kita sudah open, bahwa di sana tempat-tempat sudah kita tentukan. Yang kedua, perizinan. Perizinan ini kita buat yang sederhana, mudah, tidak ada tindakan-tindakan tekanan-tekanan, tapi memang fair play bahwa itu langsung dari front office depan, tidak ada ketemu dengan pegawai. Jadi artinya bahwa ini kita pastikan transparan, kita pastikan sesuai SOP, itu yang diinginkan oleh investor. Nambahkan? Ya, jadi kalau Pemalang sudah bagus, baru kita jual. Karena Pemalang bagus. Kalau masih seperti ini nggak mau investor masuk. Ya. Nah, sekarang terkait dengan ke depan, berarti investasi harus masuk. Tadi sudah transparan. Berikutnya adalah terkait dengan parameter dari investasi. Berarti payback periodnya harus pendek, return on investment-nya harus tinggi, IRR-nya harus rendah. Jadi itu yang harus menjadi parameter investasi masuk. Ya, mohon dipahami, jangan melihat kesulitan menjadi sebuah kemanfaatan bagi segelintir orang. Pastikan bahwa semua transparan, jangan memanfaatkan investasi masuk, dan ini akan meningkatkan apa? UMK masyarakat Pemalang. Ini mensejahterakan masyarakat Pemalang, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pemalang. Jangan dihambat, jangan dipersulit, pastikan FS-nya tepat dan return on investment-nya bagi investor itu cepat segera kembali. Dan itu yang menjadi tujuan dari para investor masuk ke Pemalang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut, tenang dulu. Calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi dan kami berikan waktu 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih
kepada paslon 03 yang telah menjawab yang sangat luar biasa. Jangan khawatir terkait perizinan khususnya investor masuk di Kabupaten Pemalang. Karena Kabupaten Pemalang sudah memiliki MPP, Mall Pelayanan Publik. Dan kita sudah melakukannya di Kabupaten Pemalang. Juga sudah ada investor yang sudah masuk di Surajaya maupun di Kalirandu. Ya, jadi kita pastikan untuk perizinan di Kabupaten Pemalang, kita pastikan tidak terkendala. Tidak ada kong kali kong, tidak ada biaya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak ada biaya yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita lancarkan perizinan di Kabupaten Pemalang, sudah kita buktikan bahwa investor masuk ke Pemalang dengan sangat mudah. Kita buktikan di Surajaya. Sudah habis. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kembali kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dan waktu Anda 1 menit. Ya, memang investor untuk ekspansi tentunya kita mudahkan dengan segala macam bentuk pelayanannya. Nah, maka dari itu sebagai taraf yang awal kita lakukan adalah kita berkomunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan baik sekali lagi kepada investor untuk bagaimana ruang-ruang yang akan kita bangun secara utuh. Gunanya adalah meningkatkan city branding, memperkenalkan Pemalang terlebih dahulu sebelum kita jual. Sepakat dengan apa yang dikatakan paslon nomor 03. Setelah itu maka akan lahir yang baik serta anggaran-anggaran yang sudah terjaga yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Kepres nomor 79 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi. Harusnya beberapa anggaran yang sudah dialokasikan seperti di pasar pagi, seperti rob, seperti kekurangan air bersih, itu semuanya bisa teratasi. Ini PR kita bersama. Anggaran yang harus kita bawa untuk Pemalang, baik anggaran dari pemerintah pusat ataupun anggaran dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas seluruh kami persilakan untuk para pasangan calon kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesi tanya jawab